Bayangkan suatu hari, ketika semua orang lagi beraktivitas seperti biasa. Ada yang lagi bekerja, belajar di sekolah, kuliah di kampus, atau sedang santai menonton televisi. Tiba-tiba dunia diberi peringatan. Cadangan air kita hampir habis. Dalam waktu 1 tahun, tidak akan ada lagi air di sungai, laut, atau bahkan di tanah yang kita injak. Ini bukan lagi sekadar teori, tetapi realitas yang akan mengubah dunia selamanya. Apa yang akan terjadi? Bagaimana manusia bertahan? Inilah skenario jika air di bumi akan habis dalam 1 tahun. Bagaimana jika air di bumi habis dalam 1 tahun? Bulan pertama, kepanikan dimulai. Tiba-tiba harga air melonjak tinggi karena stok air yang sudah menipis, membuatnya lebih berharga dari emas. Hanya orang-orang kaya yang bisa membelinya dalam jumlah besar, sementara yang lain berjuang hanya untuk mendapatkan setetes untuk kebutuhan hidup mereka. Di beberapa kota, penjarahan terjadi untuk memperoleh air. Orang-orang nekat menerobos toko demi sebotol air. Orang yang masih memiliki air berusaha mempertahankannya dari perampokan. Melihat keadaan mulai chaos, pemerintah mulai mengambil tindakan dengan membatasi penggunaan air, memberikan jatah kecil untuk setiap keluarga, tapi hal tersebut tak dapat memperbaiki keadaan. Di bulan kedua dan ketiga, dampak lebih besar mulai terasa. Produksi pangan mengalami penurunan drastis akibat kelangkaan air, menyebabkan tanaman gagal panen, lahan pertanian mengering, dan hasil pertanian anjlok. Tanpa pasokan air yang cukup, irigasi tidak dapat berfungsi dengan optimal, membuat petani kesulitan mempertahankan tanaman mereka. Selain itu, peternakan juga terdampak parah karena hewan ternak kehausan dan kekurangan pakan, yang semakin memperburuk krisis pangan. Akibatnya, harga bahan makanan melonjak tajam, stok pangan menipis, dan jutaan orang menghadapi ancaman kelaparan. Ini bukan lagi krisis air. Ini adalah awal dari kehancuran peradaban. Bulan keempat dan kelima, ketika sungai mengering dan sumur-sumur tak lagi menghasilkan setetes pun, manusia dipaksa bertahan dengan apa yang tersisa. Air yang dulunya jernih kini berubah menjadi lumpur beracun. Orang-orang tak lagi peduli dengan kebersihan, bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka tak punya pilihan. Lalu, penyakit mulai muncul. Awalnya hanya 1-2 orang yang jatuh sakit, demam tinggi, muntah, tubuh menggigil. Tapi dalam hitungan hari, rumah sakit yang sudah kekurangan tenaga medis dan peralatan dipenuhi oleh mereka yang sekarat. Infeksi menyebar cepat. Tanpa air bersih, tangan-tangan tak bisa dicuci, luka-luka tak bisa dibersihkan, dan virus serta bakteri berkembang biak tanpa hambatan. Kota-kota besar yang masih bertahan berubah menjadi sarang penyakit. Kolera, disentri, tifus, penyakit yang dulu bisa dicegah dengan air bersih, kini merajalela tanpa kendali. Bau kematian memenuhi udara. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan, ditinggalkan karena tak ada cukup air untuk membersihkan atau bahkan menguburkannya. Bulan ke-6, kekeringan melanda. Waduk dan sungai mengering, air tanah tersedot habis.
Industri yang bergantung pada air untuk produksi mulai kolaps satu persatu. Tanpa air, pabrik tekstil tidak bisa mencuci bahan mentah. Kilang minyak tidak bisa beroperasi. Industri pangan lumpuh karena hasil panen gagal total. Ekonomi global, yang selama ini bergantung pada rantai pasokan yang saling terhubung mulai runtuh. Kota-kota besar yang dulu megah berubah menjadi zona mati, ditinggalkan penduduknya yang mencari tempat dengan harapan masih ada air untuk diminum. Sistem keuangan ikut goyah. Mata uang kehilangan nilai karena ekonomi tak lagi bisa berjalan. Pasar saham runtuh, dan masyarakat kembali ke sistem barter, menukar barang demi mendapatkan sedikit air untuk bertahan hidup. Kekacauan sosial tidak terhindarkan. Bulan ke-7 dan ke-8. Ketika sumber daya semakin menipis, manusia melakukan apapun untuk bertahan hidup. Negara-negara mulai berperang untuk memperebutkan sumber air yang tersisa. Blok-blok kekuatan dunia pun terlibat. Aliansi terbentuk, bukan berdasarkan ideologi, tetapi atas kepentingan siapa yang masih memiliki air dan siapa yang tidak. Kota-kota dihancurkan, jutaan orang terbunuh, semua demi menguasai sungai, danau, atau sumber mata air terakhir yang tersisa. Konflik internasional meningkat, kota-kota dibom, dan jutaan orang mengungsi mencari tempat yang masih memiliki sedikit air. Di beberapa tempat, pemerintahan runtuh. Dunia menjadi tempat yang brutal dan tak terkendali. Bulan ke-9. Kota-kota besar mulai ditinggalkan. Tanpa air, New York, Tokyo, Dubai dan kota-kota besar yang maju dan modern pun semua berubah menjadi kota mati. Jalanan yang dulunya sibuk kini penuh dengan kendaraan yang ditinggalkan. Di stasiun kereta dan terminal bus, hanya ada keheningan. Tidak ada lagi kereta yang berjalan, tidak ada lagi pesawat yang terbang. Kota-kota perlahan menjadi kuburan bagi peradaban. Di sudut-sudut jalan, toko-toko dan rumah-rumah yang ditinggalkan menjadi saksi bisu. Kaca-kaca pecah, barang-barang berserakan, dan poster-poster tentang bantuan darurat tertiup angin, menjadi ironi di tengah kota yang sudah kehilangan kehidupan. Penduduk yang tersisa mencoba berpindah ke daerah yang lebih lembab, tetapi tidak ada jaminan keselamatan dimanapun. Sekarang, manusia bukan hanya kehilangan rumah mereka, tetapi juga harapan mereka. Bulan ke-10. Jumlah manusia semakin sedikit. Setiap hari, jutaan orang tumbang bukan oleh perang, bukan oleh bencana besar, tetapi oleh sesuatu yang lebih sunyi dan mematikan, yaitu dehidrasi dan kelaparan. Tanpa air, tubuh melemah, organ-organ berhenti bekerja, dan akhirnya, napas terakhir dihembuskan dalam keheningan. Orang-orang yang dulu kuat kini berjalan dengan langkah goyah, mata mereka kosong, bibir mereka pecah-pecah, mencari seteguk air. Di tengah kehancuran ini, manusia yang masih bertahan menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi belas kasih, tidak ada lagi hukum. Kepercayaan berubah menjadi pengkhianatan, pertemanan menjadi pertarungan, karena di dunia yang kehabisan air, setiap orang adalah musuh, dan setiap tetes adalah nyawa. Bulan ke-11 dan ke-12. Tanpa air, bumi perlahan berubah.
Hutan-hutan yang tadinya rimbun dan lebat dikelilingi pohon-pohon yang rindang dan hijau kini menjadi gurun yang kering dan mencekam. Sungai-sungai yang tadinya mengalir deras kini telah menghilang tanpa bekas. Hewan-hewan yang biasa berkeliaran kini tak terlihat dan punah karena kekeringan. Suhu naik drastis dan bumi yang tadinya terlihat biru kini perlahan terlihat coklat karena kering seperti Mars. Birunya laut dan hijaunya hutan tak lagi terlihat. Manusia yang tersisa hanya bisa bertahan jika mereka menemukan cara untuk menciptakan air atau meninggalkan planet ini untuk selamanya. Itulah skenario mengerikan jika air di bumi habis dalam 1 tahun. Tapi kabar baiknya, kita masih punya kesempatan untuk mencegahnya. Kita bisa mulai dari sekarang, menghemat air, menjaga lingkungan, dan mengembangkan teknologi daur ulang air. Karena jika kita tidak peduli, masa depan ini bisa menjadi kenyataan.